Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Industri, ketemu lagi nih dengan Subhan Rizky di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar industri yuk ya. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Ini sesi kita sharing lagi dengan industri kecil menengah. Sudah hadir di studio ini. Wah, ini kayaknya cewek cantik. Saya panggilnya cewek mbak atau ibu ini? Terserah Bapak aja. Oh, terserah Bapak aja. Nanti jangan saya panggil mbak gitu. Bapak. Oh gitu. Mbok juga bisa, Pak. Jadi panggilnya ibu aja ya? Iya, Nah, Bapak. ibu siapa namanya? Arina. Arina. Iya. Dipanggil? Arin. Dipanggil makan gitu. Iya. Oh, Mau. panggilnya jadi Ibu Arin ya? Iya. Oke. Kali ini ada satu lagi produk pangan utamanya. Ini wow, luar biasa, ini ada produknya sudah ada depan kita nih. Jadi langsung saja mungkin kita perkenalan sama salah satu pelaku industri kecil menengah di bidang pangan. Mungkin langsung Ibu. Nama saya Arina. Nama usaha saya itu D1 Kitchen. Apa namanya? D1 Kitchen. D1 Kitchen. Kitchen. Oh, oke. Usahanya itu dessert sama cake. Oh, gitu. Gitu. D1 Kitchen itu ada filosofinya loh, Pak. Oh, gitu. Namanya Ya? itu. Karena D1 Kitchen itu bahasa Jepang. Kan Apa artinya D1 itu? D1 bahasa itu Jepang? dessert. Dessert. Oh, Dessert jadi, kitchen jadi itu kitchen. iya, safe ya, sobat industri ya. D1 itu dessert artinya dalam bahasa Jepang. Jadi kalau mau ke Jepang cari dessert, Iya, ada D1? D1. Oh, D1. Oh, D1. Oh, lain lagi pronunciasinya ya. Wow, oke, lanjut. Ya gitu sih, karena menurut saya itu kita di kitchen, di dapur itu kan bisa buat berbagai macam makanan gitu kan, termasuk dessert itu juga bisa, kita bisa mengkreasikan apapun itu dan bisa menghasilkan dessert yang seperti ini. Gitu ya. Gitu. Jadi ini salah satu latar belakang kenapa produk ini muncul gitu. Ya. Kenapa memilih dessert? Kenapa bukan makan berat atau mungkin makanan apa gitu? Kalau berat batu kayaknya Pak Oh ya. gitu ya. Nanti setengah mati dicerna dalam perut ya. Oh gitu. Oke. Nah, Kalau dessert itu kan maksudnya kita kayak santai makannya, ngemil kayak gitu. Terus ada cake ultah juga, karena kalau saya lihat itu kan semacam kayak pasarnya cake itu kan kebanyakan anak-anak kayak gimana. Nah, jadi itu kayak momen-momen penting lah di hidupnya dia yang bisa berkesan. Jadi kalau kita buatkan dia cake sesuai dengan impiannya dia, misalkan sekarangnya lagi viral Cocomelon atau kayak gimana, pasti dia bakalan ingat, oh pernah saya punya cake yang kayak gini loh waktu saya ulang tahun, ya kayak gitu. jadi dessertnya ini banyak macam atau banyak variasi ya? Banyak variasi juga. Oh gitu. Tapi yang paling populernya untuk yang biasa yang lakunya sekarang itu apa? Yang lakunya itu ada puding regal, Oh, regal. dessert regal. Kayaknya saya suka ini. Wah, Boleh. boleh di boleh diorder. Tapi selain regal, jadi artinya khusus untuk dessert yang kue basah gitu aja ya. Kalau kue kering nggak ya? Kue kering nggak, cookies nggak. Gitu. Ya. Jadi kue basah. Jadi kayak puding. Kemudian apa lagi kalau mungkin selain Puding, dessert, terus cake ultah itu aja sih untuk sekarang. Jadi bisa make by order ya, kayak misalnya kue ulang tahun. Sangat boleh. Jadi saya tulis nama, apa capaian, Ya. apa ingin dicapai, dan kemudian temanya apa gitu. Iya, boleh. Ingat ya, jadi sobat industri kalau memang ada pengen mau order kue ultah, boleh tuh di D1 Kitchen. Nah, kayaknya saya ribet banget ini sebutin namanya. Oke. Ini produknya sudah dipasarkan sampai sejauh mana? Apakah hanya di daerah Makassar saja? Oh, saya lupa. Lokasinya di mana? Lokasinya itu di daerah Panakukang di Todopuli. Todopuli ya, Ya, tapi masih Makassar. industri, iya. Nah, jadi kalau di ini masih pasarnya masih di Makassar. Iya. Apa tidak sampai di mana gitu? Mungkin sampai di Papua, di Ambon, di Jakarta atau gimana Pak produknya? Oh, belum. Tapi kedepannya sudah mencoba ya ke sana ya. Iya sih. Lagi berusaha. Ada peluang, Ya. kenapa enggak? Nah, ini salah satu permasalahan juga sebenarnya sih sobat industri, karena ketika kita mungkin kayak produk-produk yang basah-basah kayak gini, itu mungkin ketika mungkin dikirim itu mungkin salah satu tantangannya itu tadi mungkin sampai di sana sudah mungkin basi atau apa gitu. Kira-kira berapa lama tahannya kira-kira? Kalau misalnya anggaplah misalnya saya bawa dari sini Makassar, mungkin berapa jam ke depan untuk sampai di mana mungkin baru dia rusak? Oh, enggak, dia hari. Hari. Kalau misalnya pas dari pendingin.
Bisa dong dibawa ke Jakarta kalau naik pesawat kalau Boleh. gitu. Kalau langsung, tapi kalau mau kirim kayak pengiriman kayak ya Di gini packing apa, gitu, di packing nggak bisa. gitu. Jadi kalau misalnya mau order D1 Kitchen ini ya datang langsung beli, jangan karena belum tadi karena daya tahan dari produknya mungkin kalau di packing itu belum bagus ketika daripada dibandingkan kalau dia ambil langsung orangnya. Nah, itu dia. Jadi untuk daerah Makassar saja pemasarannya ya, Iya. tapi untuk yang keluar kota berarti bisa tahan ya. Jadi misalnya Bisa. dari sini tapi ambil sendiri kan Iya. otomatis. Jadi kalau untuk yang packing belum bisa. Belum bisa. Jadi kalau aplikasi kayak ojek-ojek online itu sudah pernah ya? Belum sih, belum sempat buat untuk di marketplace juga. Oh gitu. Ya mungkin kedepannya bisa dikasih jadi checklist gitu. Ya, Nah, boleh. untuk memperlebar Ya. ini ya jangkauan dari pemasarannya. Ya. Nah pertanyaan berikutnya mungkin kapan nih ini produk rilisnya? Rilisnya itu awal tahun kemarin. Awal tahun ini ya. Tahun ini, Iya. awal tahun ini. Oh Yang berarti. yang buat menu ini. Berarti tapi untuk varian lain selain puding apa saja gitu? Puding ada Kue yang ulang tahun tadi kan? Iya. Kue ulang tahun ya? Puding kan ada 2 jenis, Nah. ada yang fla, ada yang nggak pakai Oh, fla. iya. Nah, yang biasanya orang order itu yang paling banyak suka yang nggak pakai fla. Padahal yang fla yang enak loh. Ya, ini juga ada. Justru saya biasa kalau pesan yang beginian mendingan Ya. pakai flanya. Kan puding biasa- Justru flanya yang lebih cepat habis dibandingkan pudingnya. Tapi ada juga ya, tapi lebih banyak yang memilih yang tidak pakai fla ya. Iya. Oh, gitu. Ya, kayaknya masing-masing orang berbeda Iya, gitu. beda-beda, Pak. Oke, itu tadi. Kapan rilisnya? Rilisnya itu awal Januari. Januari. Tahun ini. 11 Januari gitu bukan ya? Oh, bukan ya? Sekiranya 11 Januari gitu. Kan. Jadi Januari kemarin. Jadi Nah. artinya ini kan beberapa tahun kemarin kan kita terdampak yang namanya pandemi COVID-19. Nah, ini bisa dibilang sih sungguh sangat terpukul sekali mungkin beberapa pelaku industri kecil menengah itu justru malah kayak ada yang bangkrut Iya. dan kemudian ada merumahkan beberapa pekerjanya. Tapi kalau dari D1 Kitchen sendiri apakah mengalami itu juga atau mungkin karena baru rilis tahun kemarin jadi tidak terlalu mengalami dampak seperti itu? Kalau dampak COVID yang di tahun kemarin saya baru ini kan mulai ini. Kalau yang untuk awal-awal pandemi itu kan saya bisnisnya bukan gini. Oh. Saya bisnis Jadi yang sebelum lain. ini ada bisnis Iya. sebelumnya? Ha-ha. Bisnis apa itu kalau boleh tahu? Ada brand oil gitu. Oil. Nggak boleh sebut nama ya? Iya, Detik, iya. detik Iya. gitu. Oil Sultan. Oh, oke. Kenapa nggak bangun usaha sendiri gitu kan? Kenapa kita ikut ke orang? Yang penting kita buat usaha sesuai dengan hobinya kita, sesuai dengan itu dia passionnya sobat kita. industri. Jangan istilahnya mau ikut-ikutan gitu, bikin satu ini ikut gitu, berubah juga, jangan. Jadi ada dasar, misalnya mungkin ya itu tadi mungkin karena saya punya hobi ya kenapa tidak hobi yang Iya, dijadikan benar, cuan kan. benar. Tidak gitu dong, jangan ikut-ikutan terus Iya. dong. Gimana sih? Mau Gitu. ikut-ikutan ya, takutnya bukan passionnya ya. Itu tadi. ditinggalkan. Saya suka tuh, bikin hobi sesuai dengan passion gitu. Jangan ikut-ikutan. Iya. Terkadang biasa ikut-ikutan, akhirnya ikut bangkrut juga. Apa yang viral itu yang diikutin. Nah itu dia. Jangan. Gitu. Sebisa mungkin sesuai dengan kemampuannya kita. Itu dia. Nah, kira-kira udah banyak lah saya peminatnya dari Anda. Jadi mungkin dalam satu hari itu maksimal berapa banyak atau berapa paket yang terjual gitu? Paket itu banyak macam sih, biasanya yang banyak order yang agak yang kemasan yang 250 milinya itu. Nah, ada sekitar. Oh ini ada banyak paket ya? Ada dua. Mulai dari yang paling paket termurah itu apaan? 15.000. Oh 15.000. Ya, harga. Sekaligus promosi ya, nggak Iya. apa-apa ya kan? Lanjut. Terus lakunya itu biasa minimal 20 lah. Itu 15.000 kemasan kayak gimana tuh? Kecil. Ada di bawah sini Ada, 15.000. boleh dibuka, Pak. Boleh. Yang mana nih 15.000? Itu Yang kecil. kardusnya aja 15.000 tuh gimana? Kardusnya Oh, banyak. gitu. Ini 250. Oh gitu. Itu Ini banyak yang order juga. itu yang pakai flato enggak? Enggak, Oh, ini enggak pakai. itu yang paling banyak ya? Ya ini. Oh, ini apa sih kira-kira sampai banyak orang suka itu ya? Makanya Pak, coba beli. Oke. Habis ini mungkin saya face to face aja ya. yang sobat industri nggak usah ikutan ya.
Oke, yang mana yang 15.000 ini yang boleh? Yang kayak gini ukurannya. Oh, itu yang putihnya apa? Fla ya? Fla. Yang di bawahnya Ini yang coklat. ada flanya. Biasanya kan apa dijualnya per ini yang packing bulat. Mm-mm. Nah, tapi biasanya ada permintaan buat ngisi box-box gitu. Ya. Nah, kemasan gini lah, dijadiin kemasan gini. Pokoknya bisa dijadiin model apapun aja sih, Pak. Kalau ininya Tapi itu variannya cuma itu aja yang untuk yang 15.000. masih ada jenis yang satunya lagi. Oh, ada 2 Pokoknya jenisnya. bisa semua sih, Pak. Oh, jadi bisa biru merah, hijau coklat. Boleh. Tapi rasanya gimana kayak gimana gitu. Boleh. Oke. Nah, ini yang paling murah. Yang kalau untuk yang paket yang mungkin yang agak high class gitu gimana? Kalau yang ini kan 15.000, ini 25, Nah. ada yang 30.000. Jadi mungkin dari size-nya aja gitu ya. Iya. Atau mungkin yang satu kardus begini isi berapa gitu. Nah, biasanya sih kalau untuk kardus itu saya kasih kalau dia order banyak minimal 6 atau gimana kayak gitu. Oh, Kalau gitu ya. untuk 2 pakai paper bag aja. Kayak gitu, lebih simple. Nah, ini kayaknya juga buat kedepannya. Nah, ini buat sobat industri mungkin untuk tips aja nih tambahan ya untuk menambah kesan ketertarikan. Mungkin kan itu tadi mungkin ada dari sisi kemasannya gitu yang mungkin agak diperbaiki. Mungkin akan ditambahkan apa variasi apa gitu. Logo Nah, sih ada. ada Tapi logo saya ya? nggak tempel logo. Oh, nggak tempel logo ya, nggak apa-apa deh. Di sini Pak logonya. Next time aja kalau kalian mau. Jadi itu untuk menambah kesan bahwa dari sisi packaging saja sudah menarik. Nah, kan rata-rata sekarang kan permasalahan utama dari produk industri kecil menengah yang ada di Sulawesi Selatan itu tadi kita kalah dari sisi kemasan. Packaging. Ya, jadi ketika orang melihat, aduh, udah nggak dari sisi kemasan aja udah nggak tertarik, udah dah. Nah, itu tadi. Nah, mungkin kalau kedepannya mungkin saya ya saran aja ini yang dari narasumber saya tuh banyak ini. Nggak apa-apa, masukkan. Jadi itu tadi dari sisi kemasan karena kan mungkin saya mengambil iklan kemarin kan kesan pertama begitu indah. Selanjutnya terserah Anda. Oke. Tapi dari sisi ya ini tadi kalau melihat dari produk ini kalau dikasih lihat sama anak-anak ini wah ini mama ini apa ini mama mau dong walaupun sebenarnya nggak tahu siapa isinya. Nah, tapi kalau melihat dari kemasan penampilan seperti ini wah kayaknya sudah wah mantap lah. Iya. Nah, kira-kira mungkin ini pertanyaan berikutnya. Kalau mungkin selama dari Januari sampai sekarang itu apa sih menjadi permasalahan utama mungkin dari sisi produk penjualan produk ini kira-kira? Ya, paling utama sih dari segi konsumennya sih sendiri. Biasa kan kebanyakan banyak karakter pembeli konsumen. Ada yang cuman nanyanya banyak. Nah, kita penjual nanya saya tapi tidak beli-beli. Iya, harus sabar. Harus sabar. Nanyanya sudah lumayan sampai detail sekali gitu, detail. tapi nyatanya mohon maaf Nanti sudah ya, ada produk nanti lain ya. ya. Langsung hilang. Oh gitu ya. Ternyata baik juga ya. Terus Kendalanya itu juga ada dari segi biasa ada yang harga juga ya kayak gitu. Jadi kita juga saya sendiri biasa bingung gini juga gimana ya kita mau press tapi kalau orang Makassar sih Pak khususnya ya konsumen itu dia pengen harga murah tapi kualitasnya bagus. Itu kayaknya Bagus rata-rata banget. orang Makassar Nah, begitu. kayak Maunya gitu. carinya yang bagus tapi Ya, yang murah. Kalau murah. bisa gratis. Iya kalau gitu makanya itu kendalanya kita. Aduh, gimana nih sobat industri kalau gini? Maunya cari yang gratisan. Iya. Usaha dong. Makanya biasa kan kita juga sebagai yang buat usaha kita kan udah tahu oh ini bahan-bahan yang gini harus kita pakai. Jadi kira-kira sudah ada harga produksinya gitu Iya, ya. sudah Jadi ada ini kalau HPP-nya. terlalu murah rugi, terlalu untung juga mau cepat kaya gitu. Jangan. Oh, Kalau gitu. saya pakai Sunnah Rasul aja sih. Oh gitu. Kayak nggak apa-apa dikit untungnya yang penting kita lancar. Yang penting nggak apa-apa untungnya sedikit, yang penting continue gitu. Iya continue itu aja. Oke. Gitu sih. Nggak perlu untung-untung yang langsung mikirin saya mau untung banyak kayak gini nggak. Jangan sih Pak kalau menurut saya. Tapi sampai sejauh dari Januari sampai sekarang ini sudah pernah ada yang order yang level besar atau gimana Level besar itu paling dia kan kalau harga puding itu kan ratusan ribu juga Pak yang bulan gini yang ada ukuran 22, ada ukuran itu udah ratusan harganya. Jadi
yang kalau udah segitu order 2 aja udah ratusan kayak gitu. Sudah pernah melayani customer yang agak, misalnya untuk yang kayak ya orang-orang sultan gitu, yang kaya gitu. Misalnya saya maunya 1 truk gitu, Pak. Oh gitu. Ya, kalau ada apa-apa saya panggil bantu. Oh gitu. bantu habisin gitu. Bantu packing. Jadi untuk yang masih yang 1 hari itu maksimal biasa berapa sampai berapa Maksimal. satu begini Kayak habis gini gitu. kalau kayak gini biasa ada 20, kalau yang kayak gini biasa ada 30. Gitu. Tapi ini dipromosikannya hanya face to face atau sudah punya media sosial sendiri, Instagram mungkin atau Untuk- Facebook? Kalau dari kemarin sih ini dari mulut ke mulut, jadi Oh, di mouth WA to mouth teman-teman ya? kayak gitu. Jadi untuk saat ini udah pakai Instagram sih. Oh gitu. Cuma Jadi Instagram nanti aja. di akhir kasih tahu Instagram Boleh. ya supaya boleh lah kalau kita mau order coba-coba lah. Boleh. Nah, mungkin sedikit deh, kira-kira tips and triknya untuk bisa sampai saat ini bertahan di usaha ini seperti apa? Intinya kalau sebagai pelaku usaha kayak gini, kita harus memperhatikan kualitas produknya kita, dari bahan-bahannya, terus packagingnya kayak gimana, harganya juga, yang kayak gitu sih 3 intinya. Oh, jadi intinya 3 ini mudah-mudahan itu yang bisa bikin kita bersaing ya. Iya. Sama Karena- pelayanan juga, Pak. Ya betul. Karena sepengetahuan saya sih bukan ini saja yang produk yang Iya, banyak puding di Makassar, ada banyak Banyak. sebenarnya. Jadi kalau orang ketika mungkin buka aplikasi ojek online atau kalau misalnya ketik kata puding mungkin bisa sampai ratusan muncul. Iya. Jadi itu tadi ya. Tapi itu tadi yang 3 itu tadi ya yang menjadi poin penting, bagaimana untuk bisa stay. Untuk bisa tetap berproduksi ya. Oke, mungkin satu lagi mungkin ya. Kira-kira harapan ya, motivasi buat para pelaku industri kecil yang ada di Sulsel. Kira-kira seperti apa sih? Motivasi saya itu jangan pernah berhenti untuk mencoba sesuatu yang baru. Hah? Tingkatkan kreativitas. Hmm. Terus itu sih mengasah kemampuan itu dengan cara ya kayak gitu, melakukan percobaan, eksperimen atau kayak gimana. Kan kita harus membandingkan juga, Betul. compare produk-produk lain juga yang Baik. sama jenis dengan produknya kita. Kayak gitu. Gitu. Semangat Tapi berarti sudah pernah mencoba produk lain akhirnya kayaknya saya kurang di sisi Ya, ininya. benar Pak, kita Oh compare. gitu. Harus Oh. itu. Harus. Tips nih, jangan hanya produknya yang mau dicicip, Ya. tapi produk lain juga perlu supaya itu Bandingin. pembandingan Ya. buat produk kita. Mungkin produk lain mungkin terkenal karena mungkin dia ada lebihnya dari sini, ada di Ya, sininya. benar. Nah, kita mungkin kurangnya di mana? Ya. Bisa, Betul. mantap. Nah, nih, ya mungkin yang terakhir mungkin ada nggak mungkin harapannya buat pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah? Bagaimana sih kayaknya para pelaku IKM itu bisa dibantu gitu? Mungkin ada sedikit lah dari para pelaku Kalau IKM. untuk pemerintah itu, kalau untuk sampai saat ini ya sangat membantu sih Pak, untuk sangat membantu sekali. Buktinya. Ini podcast ini sangat membantu banget Pak. Satu. Gratis malah. Tanpa dipungut biaya apapun. Nah. Pengurusan apa NIB, PIRT, Oh, iya. terus apa semua itu nggak ada biaya sama sekali. Oke. Iya. Ini nyinggung terkait sertifikasi nih. Ini udah dapat sertifikasi apa saja gitu? Ini lagi dalam proses urus halal. PRT udah ada. Udah ada. Udah NIB PRT. udah ada. Nah, itu yang paling Iya. penting sebenarnya kalau untuk produksi pangan sebenarnya itu yang paling utama karena harus ada itu yang PRT. Tapi halal udah on the way ya. On the way sama sertifikat dari Dinas Kesehatan. Oh. Iya. Kalau NIB udah? Udah ada. Alhamdulillah. Berarti mantap nih kalau gini sedikit lagi nih. Udah bisa terus Kalau bisa sedikit high class gitu ya. Oke. Jadi lupa nih salah satu mungkin sebelum kita tutup nih ya mungkin bisa promosi dikit nih terkait masalah gimana sih dari kue D1 Kitchen itu. Kira-kira kalau mau ini bisa ke sini atau ada Instagram atau apa atau ada Facebook? Enggak ada sih. Cuma Instagram doang. Oh, oke, silakan. Kalau untuk info pemesanan bisa langsung DM atau WA aja ke D1 Kitchen @d1_kitchen atau ke
WA aja nomornya. Oh, nanti WA-nya ditampilkan di WA-nya tengah. nanti ditampilkan Oh, aja. oke. Oke. Oke deh, jadi itu mungkin sharing kita hari ini, tapi alhamdulillah banyak sekali manfaat yang dibagi dari Mbak panggilnya Mbak atau Ibu sih? Pusing juga sih. Ya udah dari Bu Arina. Jadi satu hal mungkin yang mungkin saya tangkap, yang namanya berusaha itu jangan pernah mengenal kata menyerah. Karena kalau kita berusaha sudah nyerah dari duluan, ngapain? Ya. Jadi keep try, jangan takut untuk gagal, karena itu gagal urusan belakangan. Nah, ketika kita gagal pasti kita tahu kira-kira kegagalan saya di sini, apa kira-kira yang menyebabkan saya gagal. Nah, poin itu yang bisa membuat kita untuk bangkit untuk sukses ke depannya. Jadi itu mungkin dari saya hari ini. Kita ketemu nanti di episode berikutnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.